Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlas samawati salsalatan kajarri silsilati 'ala as-safa." Masya Allah. Ketika Allah berfirman dengan menyampaikan wahyu, penduduk langit mendengarkan gemerincing. Sudah dibayangkan ya? Ini karena kita hanya dengar info. Gemerincing seperti rantai yang diseret di atas batu. Al-silsilah al-sofa, seperti gemerincingnya rantai yang ditarik di atas batu. Wasaifuna fala yazaduna kadzalika hatta ya'tihum Jibril. Maka itu membuat mereka menjadi pingsan. Coba itu efek dari ketika proses turunnya wahyu. Dirasakan ya, sampai pingsan setelah mendengar seperti berincing rantai atas batu itu. Jadi pingsan para malaikat itu sampai Jibril datang kepada mereka. Bisa kita bayangkan dari mas kaliannya. Idza ja'ahu Jibril, ketika Jibril mendatangi mereka, fuji'a an qulubihim, maka dicabutlah rasa takut yang ada dalam hati-hati mereka. Begitu agungnya Al-Quran, ternyata malaikat itu sampai pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita kalau mengalami kejadian yang menakutkan, kadang kaget, kalau begitulah proses turunnya wahyu. Begitu ciuman, coba yang pertama kali ditanyakan oleh masyarakat, fayaqulun ya Jibril, madza qala rabbukum? Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabbmu? Fayaqul al-haq, fayaqulun al-haq, al-haq. Jibril menjawab, yang Allah turunkan adalah al-haq, kebenaran. Maka jamaah malaikat yang tadi berjamaah pingsannya itu dia mengikuti kata Jibril, al-haq, al-haq. Jelaskan ya. Jadi kalau mengagungkan Al-Quran, satu hal penting, kita tidak ragu menerimanya, karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahu Akbar. Kalau kita tidak ragu menerima Al-Quran sebagaimana malaikat begitu mengagungkan Al-Quran kemudian mengikuti apa tadi jawaban Jibril, al-haq, al-haq, maka kita pasti bergairah berinteraksi dengan al-haq itu, bergairah. Allah Akbar. Bayangkan coba masalah. Jadi kalau kita meyakini sebagaimana para malaikat mengagungkan Al-Quran, menerima wahyu tanpa riset, tanpa berpikir, tanpa menimbang, tanpa ada keraguan lagi, sudah mantap, semangatnya merasa mantap, kita sudah di jalan ini. Jadi tidak merasa rugi waktu berinteraksi dengan Al-Quran, tidak merasa berat, tidak merasa hal lain akan
terlewatkan dan nggak mendapat bagian dunia misalnya yang sering menggoda kita sehingga kita jarang atau membuat jarak dari Al-Quran, ingat peristiwa ini. Jadi istilahnya nggak dipertanyakan, dibahas rinci. Wih, biar dalam pemahamannya, biar yakinnya mantap gitu loh. Tidak, ya sudah. Al-haq kata Jibril, al-haq, al-haq. Allah. Terbukti mas ini, bagaimana malaikat mengagungkan Al-Quran ketika sedang bertugas ya di dunia kita. Masya Allah, begitu mulianya Al-Quran dalam pandangan dan keyakinan para malaikat. Mereka mencari Allah Akbar, mereka mencari tempat-tempat yang ada dibacakan Al-Quran di sana, di dunia kita ini. Apa maksudnya? Mereka merasa butuh dengan al-haq itu mas sekalian. Nah ini yang perlu kita tanamkan lagi ya. Selain kita yakin dengan keagungan Al-Quran yang membuat kita tanpa ragu menerimanya, sebagaimana mereka mencari di mana ada tempat-tempat dibacakan Al-Quran Al-Karim. Artinya butuh. Tanamkan rasa butuh ini mas sekalian. Rasa butuh inilah yang akan melahirkan semangat untuk tegak lurus di jalan yang dibutuhkan itu, ya kan? Kalau nggak butuh, nengok aja enggak, ya kan? Kalau nggak butuh, tidak ada yang dikorbankan untuk mencapai apa yang dibutuhkan tadi, untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan tadi. Allah Akbar. Ketika orang butuh, maka dia merasa rugi kalau tidak mendapatkan.